Tentu di dalam konteks sebuah akhlak, kita setiap insan diminta untuk baik. Apa yang diperbuatkan, apa yang diucapkan tentunya harus selaras dengan keyakinan dan kebenaran. Tidaklah kita menyimpang dari semua ajaran-ajaran dan sunnah Rasul. Hal ini tentu diyakini dengan sepenuh hati bahwasanya akidah dalam berakhlak sangatlah penting menjadi fondasi utama bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah tidak kita berpikir sejenak terkait dengan apa yang dilakukan oleh setiap orang terhadap kita ataupun melihat di sekeliling kita, baik terhadap sesama, mulai dari tutur kata, perilaku yang kurang berkenan, bahkan saling zalim antar sesama. Hal ini menjadikan sebuah fondasi sebagaimana kita setiap insan harus benar-benar sadar akan hal yang seutuhnya, sebuah keyakinan, yakni di mana keyakinan untuk memahami akhlak dalam berakidah. Hal ini menjadikan akhlak suatu fondasi utama dan fondasi yang paling penting terhadap kita sesama, baik melakukan ataupun bertutur kata, bahkan menjaga perasaan sesama umat muslim. Akhlak menjadikan fondasi vital bagi setiap muslim. Diibaratkan sebuah pohon yang kokoh dengan akarnya, bila mana tidak diyakini dengan akidah yang terkandung di dalamnya, maka itu sama saja tidak berbuah. Saudara-saudaraku, perlu diingat satu hal, akhlak di sini bukan berbicara hanya sebagai etika sosial, tapi benar-benar mencerminkan nilai luhur yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita tahu sebagaimana suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau menjadikan role model bagi kita, yang mana mereka, para sahabat, habaib, bahkan seluruh alam semesta dan seisinya, bahkan malaikat pun memuji suri tauladan beliau. Dari hal ini menjadikan kita harusnya untuk sadar dalam perbuatan apa yang kita kerjakan, baik secara lisan, menjaga perasaan orang, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan hal sebagaimana setiap individu antara hubungan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keesaan sepenuhnya, yang mana terbagi menjadi 3 hal utama, yaitu akhlak rububiyah, akhlak uluhiyah, dan akhlak asma wa sifat. Nah, akhlak yang baik dalam berakidah menunjukkan keteguhan iman dan kesesuaian antara keyakinan dan perbuatan.
Bila mana hal ini tentunya sudah diiringi dengan selarasnya kemampuan setiap individu dalam memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus sangat untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang syirik, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kita sebagai umat muslim tentunya janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah yang telah diberikan. Baik itu sudah terjadi ataupun belum terjadi. Karena kita tidak tahu setiap proses dan dibalik itu pasti akan ada hikmah yang menantinya. Dan hal ini harus diselaraskan juga. Kita sebagai umat muslim janganlah menduakan Allah. Janganlah untuk sekali-kali bersyirik kepada Allah dengan segala bentuk apapun itu di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan ini emang kita di dunia ini hanya sebatas ujian. Memang ditempa akan ujian. Selepas itu kita nanti akan meninggal juga. Yang perlu benar-benar dipikirkan ialah bagaimana selama kita hidup, akhlak yang kita miliki apakah sudah terkandung, sudah berada pada ridhonya Allah. Nah, maka dari itu kita bersama-sama untuk semakin dekat dan semakin memahami dunia ini hanyalah tempat senda gurau, dan kita fokuskan terhadap kehidupan yang ada di selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya itulah yang sesungguhnya, yang nyata. Bahkan ketika nanti kita sudah saat tiada, harta-harta kita, orang terdekat kita, semua pasti akan berpisah. Sebagaimana yang saya ingat dalam sebuah hadis, di mana hadis ini berisikan pesan dari malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad untuk umatnya. Isi yang terkandung di dalamnya ialah, berbuatlah sesukamu bahwa sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah sesukamu dengan siapapun, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, bahwasanya nanti kamu akan menemukan balasan karenanya. Ini menjadikan satu hal yang paling penting dan tolak ukur ataupun cermin kita di dalam hidup kita saat ini. Saudaraku, marilah kita bersama-sama menjaga akhlak kita selama di dunia ini. Jika kita benar-benar bertauhid, tentunya kita akan menghindari sebuah kesombongan. Dan sebaliknya, jika kita benar-benar percaya akan hari akhir, tentunya kita akan menjaga akhlak kita. Saudaraku, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga edukasi ini dan inspirasi ini menjadikan pembelajaran bagi kita sesama, khususnya bagi diri saya juga. Akhir kata, saya Hunainin Mufizul Kiram pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.